Shalom, apa kabar? Luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, kita bertemu lagi dalam program acara Gemar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita belajar mengenai kisah Ayub. Kita tahu bahwa dalam kitab Ayub terdiri dari 42 pasal. Pasal 1 dan 2 itu berbicara masalah keberhasilan Ayub, ketaatan Ayub. Di pasal 42, di pengakhir pasal tersebut ada pemulihan terhadap Ayub. Tetapi di ayat 3 sampai 41 itu adalah berbicara masalah penderitaan Ayub. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa dalam setiap kehidupan kita itu tidak luput dengan adanya permasalahan. Permasalahan dalam kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan, ada kalanya kita ini jatuh. Ada kalanya kita ini gagal. Ada kalanya kita ini salah. Tetapi satu hal, pesan Tuhan. Jangan pernah menyerah terhadap permasalahan. Kalau kita sebagai manusia, ya, yang saat ini sadar atau tidak sadar kita sering berbuat dosa, berbuat salah. Dan wajar kalau kita ini mengalami suatu kegagalan, mengalami suatu kejatuhan. Kalau dalam hal ini Ayub adalah orang yang saleh di mata Tuhan. Orang yang selalu taat sama Tuhan. Orang yang selalu setia sama Tuhan. Sehingga dalam hidupnya dia diberkati. Tapi tidak wajar kalau Ayub ini mengalami suatu permasalahan yang begitu hebat. Bahkan permasalahan Ayub yang dialami itu lebih hebat daripada permasalahan kita. Kita wajar kalau kita ini menghadapi suatu kehidupan yang banyak penderitaan, banyak permasalahan. Karena banyaknya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita juga. Tetapi dalam hal ini mari kita belajar bersama-sama. Apa maksud dan tujuan Tuhan terhadap penderitaan, permasalahan yang kita alami? Tuhan mau, Tuhan ingin supaya kita ini lebih mengenal Tuhan yang kita sembah. Sesuai dengan firman yang tadi saya sampaikan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu yang kita harus pahami. Karena dalam permasalahan yang kita hadapi apabila kita bersama-sama Tuhan, Tuhan punya rumus. Yaitu rumusnya adalah rencana yang sukses, bukan rencana yang gagal. Kita tahu, kita sering mendengar bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera. Di sini Ayub baru tahu, Ayub baru mengerti kalau rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Oleh sebab itu di dalam ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, dalam hal ini kita belajar bersama-sama. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Rumus Tuhan berhasil, gagal, pasti berhasil. Gagal, berhasil. Berhasil, dan berhasil. Tergantung kita
mengalami situasi kondisi yang mana? Apakah dalam hidup kita harus mengalami suatu gagal dulu baru berhasil? Berhasil, gagal, dan berhasil seperti Ayub? Ayub hidupnya berhasil awalnya. Setelah itu gagal dia, mengalami penderitaan, mengalami kejatuhan. Setelah itu dipulihkan sama Tuhan. Jadi rumusnya Tuhan itu selalu berhasil, tidak pernah gagal. Oleh sebab itu kita pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Karena kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam rumus Tuhan tidak ada kegagalan. Yang ada hanya berhasil dan kemenangan. Satu hal. Dalam menghadapi situasi kondisi apapun, permasalahan apapun, jangan pernah menyerah. Kita jatuh, kita bisa bangun, bangkit. Kita gagal, bisa kita ulangi lagi. Kita salah, bisa kita perbaiki. Tapi jangan pernah menyerah. Kita harus berjuang. Karena Tuhan juga memiliki sikap sebagai seorang pejuang. Puji nama Tuhan. Lalu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap setia dan taat sama Tuhan. Kita sadari bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Jangan menyalahkan siapa-siapa terhadap permasalahan yang ada. Tetapi kita tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan menjemput kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau sangat luar biasa memperingatkan kepada kami melalui firman yang kami baca bersama-sama. Bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam membuat rencana dalam setiap hidup kami. Rancangan Engkau yang Kau sudah persiapkan dalam setiap hidup kami adalah rancangan-rancangan yang indah, rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera, dan rancangan-rancangan yang berhasil. Di dalam kamus Engkau tidak ada kata gagal, yang ada adalah kata berhasil. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau setia, kami mau tetap mengiring Engkau di dalam penderitaan kami, dalam permasalahan kami. Karena bersama dengan Engkau kami memiliki suatu kekuatan, dan bersama Engkau kami memiliki keyakinan bahwa kami akan berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.